Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pukul 3 sore anak-anak sudah bangun dari tidur siangnya. Dengan muka bantal Iva menuruni tangga memindai setiap sudut ruangan, seperti mencari sesuatu. "Iva," panggil Azam dari arah belakang. Tak ada sautan, gadis itu masih sibuk mencari. Azam mendekati sang adik dengan tangan yang masih mengucek matanya pelan. "Cari apa?" tanya Azam lagi. Kali ini bibir Iva terbuka, sepertinya akan menjawab. "Tante," balas Iva singkat, yang membuat Azam langsung cemberut. Bagaimana ia bisa terus menolak kalau adiknya begitu menyukai perempuan berhijab itu? Kebahagiaan Iva bahkan selalu menjadi prioritasnya, semenjak sang ibu meninggal. "Loh, udah bangun sayang?" tanya sebuah suara dari arah pintu belakang rumah. Senyum Iva langsung mengembang, melihat sosok cantik di ujung sana. Tanpa diberitahu pun, pasti semua tahu bahwa itu Zidni. "Tante Ye," teriak Iva sambil berlari menuju Zidni. "Iva, janganlah," ujar Azam ikut berteriak. "Bruk, terlambat." Gadis kecil itu sudah terjatuh, dengan lutut yang tergesek cukup keras pada potongan Lego mainan. Seketika suasana hening, terkejut dengan jatuhnya Putri Aska itu. Suara tangisan membuat Zidni dan Azam berlari membantu Iva berdiri. "Hiks, sakitan, kakak." "Iva sakit. Ini gimana?" ujar Iva histeris saat melihat ada luka kecil disertai darah. Walaupun tak seberapa, tapi Iva hanyalah anak kecil yang saat melihat darah di tubuhnya akan takut dan menangis keras. Zidni dengan cepat membawa Iva ke dalam pangkuannya. Mengelus pelan rambut berkeringat gadis itu. "Sud, tenang ya sayang. Anak pinter kan nggak boleh cengeng," bisik Zidni tepat di telinga Iva. Panik, jelas. Zidni takut anak Aska yang satu ini akan kenapa-kenapa. Coba saja kalian disuruh jaga ponakan terus nangis, pasti panik kan? Takut dituduh yang enggak-enggak. "Semoga cepet diem. Gue takut dimarahin Mas Aska." Khawatir juga badannya sakit karena mencolot gitu, rapal Zidni dalam hati. Azam hanya bisa menepuk-nepuk pelan punggung adiknya, berusaha menenangkan. Ucapan Zidni cukup berpengaruh pada suasana hati Iva. Buktinya gadis itu sedikit terdiam walaupun masih sesenggukan. Azam sedikit menatap takjub tante di depannya, karena mampu menenangkan Iva hanya dengan kata-kata sederhana. Tapi tetap Azam masih belum menyukai tante satu ini. "Nah gitu, pinter deh. Kayak princess," puji Zidni yang membuat Iva mendongak dan kembali tersenyum. "Princess yang pakai gaun bagus itu Tan?" tanya Iva dengan hidung dan pipi yang masih merah. "Sungguh sangat menggemaskan." "Iya dong. Cantik banget kan? Sama kayak Iva," balas Zidni dengan tangan yang tak henti mengusap puncak kepala Iva. Iva sini dulu sama Kak Azam ya. Tante mau ambil kotak obat, harus diobatin supaya lukanya nggak tambah parah," bujuk Zidni. Dengan sedikit tak rela akhirnya Iva turun dari pangkuan tantenya itu. Kemudian duduk bersebelahan dengan kakaknya. "Sakit?" tanya Azam singkat. Iva mengangguk sebagai jawaban. Tanpa banyak kata, Azam meniup-niup pelan luka di kaki adiknya, berharap bisa mengurangi rasa sakit. "Sweet banget sih," ujar Zidni dari kejauhan. Gadis itu sudah menggigit kuku jarinya karena terlampau gemas. Saat hendak pergi mendekat, sebuah suara membuatnya menghentikan langkah. "Nggak parah kan?" tanya Aska yang baru saja menuruni anak tangga.
Zidni menoleh kemudian mengangguk mantap. Enggak kok mas. Cuman ya syok aja, orang mencolot gitu. Terang Zidni dengan meringis. Iva itu hiperaktif banget Alara. Kadang kita sampai kewalahan. Zidni hanya manggut-manggut. Ya udah Zidni mau obatin dulu ya mas, kasihan kalau kelamaan. Pamit Zidni. Iya. Aska menatap interaksi mereka dari tadi sebenarnya. Aska sudah melihat semua, semakin yakin kalau ia harus menjadikan Zidni sebagai istrinya. Bukan keburukannya yang terlihat, malah makin sempurna. Gumam Aska disertai senyuman. Tujuannya mengajak Zidni ke rumah bukan semata ingin mengenalkan putra-putrinya saja. Tapi ia juga ingin tahu, seperti apa reaksi Zidni saat menjumpai anak-anaknya yang sifatnya bertolak belakang. Di mana Iva si manja dan Azam si galak plus pendiam akut. Usai memasang plester pada luka Iva, Zidni mengajak kedua anak itu membuat cookies. Mumpung hari masih belum terlalu sore, Aska sedang menerima tamu di ruang tengah. Entahlah ia juga tak tahu siapa bukan urusannya juga. Iva suka cookies tautan. Ujar Iva dengan bersemangat. Iya, bagus dong bisa buat banyak-banyak sama tante. Balas Zidni sumringah. Zidni sadar walaupun Azam hanya terdiam ia bisa melihat sedikit binar bahagia di bola matanya. Mungkinkah anak itu juga suka makanan berbau coklat ini? Azam suka enggak? Tanya Zidni tiba-tiba. Anak laki-laki itu sama sekali tak menjawab hanya menatapnya sebentar. Oke gak apa-apa, jangan menyerah. Gumam Zidni dalam hati sambil mengelus dadanya. Kakak suka kok Tan. Malah sering rebutan sama Iva hehe. Balas Iva mewakili sang kakak. Zidni hanya tersenyum sebagai balasan. Azam menatap malas Iva, ia tak suka sang adik menceritakan semua tentangnya pada tante ini. Iva tuangin tepung sama gula, terus Azam yang aduk ia. Yuk semangat yuk, ujar Zidni dengan bertepuk tangan seolah memberi semangat. Azam yang sedari tadi diam, akhirnya menurut saja. Apalagi melihat sang adik begitu bahagia. Zidni menatap keduanya dengan haru. Ia tahu Azam tak menyukainya, tapi anak itu tetap melakukan demi melihat adiknya tersenyum. Sambil menunggu mereka mengaduk, Zidni mencari choco chips dan bahan lainnya untuk dicampurkan juga nanti. Ia sudah menyuruh Bipira dan Mbak Yuni beristirahat dulu, karena sementara anak-anak akan ia yang handle. Anak lo kemana sih Kak? Kok sepi gini ruang tengah? Tanya Rizik pada temannya itu. Aska berpikir sejenak, menata perkataan agar tak menimbulkan salah paham. Di dapur buat kue kayaknya. Balas Aska cuek. Lagi pula kalaupun Rizik kepo tinggal ia beritahu tentang Alara. Rizik mengangguk paham, sampai ia sadar. Hah, berdua doang masa? Atau sama Bipira? Bukan. Terus siapa? Lo kalau ngomong jangan setengah-setengah Askari. Ujar Rizik dengan geram. Kebiasaan buruk temannya ini ya begitu, selalu pelit bicara. Alara, siapa tuh? Wah tahu nih gue. Calon istri pasti ya, balas Rizik dengan senyum menggoda. Ya gitu, doain aja. Ujar Aska dengan santai. Semoga berhasil ya bro. Ingat jangan macem-macem bukan mahram. Aska hanya mengangguk samar. Hanya Rizik satu-satunya teman yang tahan dengan sikap pendiam Aska. Maka dari itu mereka masih berteman dekat sampai sekarang. Sayangnya karena menikah dengan orang Surabaya, mereka harus berpisah. Dan ya kebetulan ia sedang pulang sekarang. Walaupun sebentar Rizik menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan kawannya. Permisi, kedua pria di sana menoleh bersamaan. Mau antar cookies kebetulan baru jadi, silahkan. Rizik akui pilihan Aska tidak main-main.
Ia baru melihat Zidni karena tadi yang mengantarkan minuman adalah Bipira. Iya makasih, balas Rizik. Udah kamu temenin anak-anak aja, ujar Aska dengan nada biasa sebenarnya tak terdengar kasar sama sekali. Posesif amat pak, belum juga jadi istri, ucap Rizik disertai kekahan. Aska mengedikkan bahunya acuh. Ia memang tak suka Alaranya ditatap laki-laki lain. Kenapa sendirian? Tanya Aska pada Rizik, tumben sekali ia tak bersama istrinya. Oh itu, istri gue lagi hamil anak kedua. Masih rentan banget, jadi tunggu di rumah mama aja. Oh, selamat, ye, balas Rizik. Karena udah sore dan kukisnya udah jadi. Tante mau pamit pulang dulu ya, ujar Zidni pada dua anak di depannya. Meskipun tak acuh, tapi Zidni tahu bahwa Azam sedang mendengarkannya. Yah, tapi besok kesini lagi kan Tan? Tanya Iva dengan mata berkaca-kaca. Jangan nangis, bisik Azam yang kemudian menggenggam erat tangan mungil Iva. Kapan-kapan kesini lagi kalau tante nggak sibuk ya. Jangan lupa kukisnya dimakan, ujar Zidni mengingatkan. Aska tengah bersedekap, menunggu pamitan antara Alara dan anaknya yang begitu lama. Ada rasa senang di hatinya, saat tahu Alara sesuka itu dengan anak kecil. Siap tante, salim dulu, ujar Aska bersuara. Iva sudah mencium tangan Zidni, sekarang giliran Azam. Azam. Gumam Aska seolah mengingatkan bahwa Zidni lebih tua dan patut untuk dihormati. Tanpa ekspresi anak itu akhirnya menempelkan punggung tangan Zidni pada dahinya. Nggak apa-apa deh, hari ini dahi. Besok dicium ya, bisik Zidni pelan menjaili Azam. Walaupun berbisik, namun Aska masih bisa mendengarnya. Papa antar tante dulu, jangan nakal di rumah. Assalamualaikum. Di dalam mobil. Maaf ya, saya yang ajak malah saya sibuk sendiri. Ada tamu juga. Nggak apa-apa kali mas, kan hari ini aku jadi bisa kenalan sama anak-anak. Balas Zidni sok dewasa. Padahal ia sedang grogi karena hanya berdua di dalam mobil seperti ini. Suasana kembali hening sampai mereka tiba di kediaman Abi Abbas. Sebelum pulang, Zidni kembali berpesan. Dicicip kukisnya kalau suka besok buat lagi. Assalamualaikum. Tanpa menunggu jawaban Zidni langsung berlalu keluar. Aska tersenyum, melihat Alaranya malu-malu seperti tadi. Waalaikumsalam. Aska sudah menitip salam pada orang tua Zidni. Karena ia tidak bisa mampir saat ini. Hari terus bergulir tanpa bisa dicegah. Sampai di mana seminggu sudah masa pengenalan yang dilalui Aska dan Zidni. Dengan serius, pria itu kembali menanyakan keinginan Zidni. Walaupun mencintai, Aska tetap tak akan memaksa kalau memang gadis itu tidak berkeinginan membangun bahtera rumah tangga bersamanya. Saat ini mereka tengah makan siang bertiga. Kurang lengkap memang karena Azam masih mengikuti les tambahan, jadilah hanya Iva yang ikut. Aska berharap putrinya belum paham apa yang akan ayah dan tantenya bahas. Keberadaan Iva juga sebagai penengah agar mereka tak hanya berduaan saja, meskipun di tempat ramai apa salahnya kita menjaga. Langsung saja Alara. Bagaimana apakah kamu ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dengan saya? Kalimat Aska terdengar netral tanpa ada pemaksaan. Namun dapat Zidni lihat mata itu memancarkan sebuah harapan yang besar pada dirinya. Tapi di sini Zidni tetap harus memberikan keputusan berdasarkan hati kecilnya. Jangan sampai ada keterpaksaan untuk mengawali suatu hubungan. Itu bukanlah awal yang baik menurutnya. Menikahlah dengan saya, Alara. Aska kembali bersuara, memecahkan segala lamunannya. Oke, Aska hampir saja menjatuhkan rahangnya.
Ia kira Alara akan mengajukan syarat-syarat sulit saat melihat betapa lamanya gadis itu menjawab. Tidak diragukan lagi kerandoman gadis ini. Sydney terkekeh pelan, jangan heran gitu deh mas mukanya. Aku kan emang gini, tetep mau sama aku? Tanya Sydney kemudian. Pria itu dengan cepat mengangguk. Ia mencintai Alara apa adanya. Sydney harap mas nggak menyesal ya. Balas Sydney dengan nada candaan. Tidak akan, ujar Aska dengan yakin. Iva yang sedari tadi diam akhirnya kembali bersuara saat makanannya hampir habis. Papa, udah mau habis nasinya. Boleh pesen es krim? Tanya Iva dengan mata berbinar. Seketika kedua manusia di sana langsung terfokus pada Iva. Sydney bahkan terlampau gemas, sampai-sampai tanpa sadar ia mencubit pipi gembul milik Iva. Au, sakitan. Maaf sayang, tante nggak tahan kamu ngegemesin banget. Iya emang, Iva kan cantik dan menggemaskan. Balas Iva dengan percaya diri. Sydney hanya bisa menggelengkan kepalanya. Entah dari mana sifat narsis Iva itu diturunkan, ataukah dari Aska? Sepertinya tidak, entahlah. Rasa strawberry satu ya, kamu mau juga? Tanya Aska sambil menatap Sydney. Tanpa berpikir panjang Sydney menyaut, coklat dong mas, tapi cair nggak ya? Soalnya kan ini juga belum dimakan. Ujar Sydney menatap gurame asam manis di depannya. Nggak seharusnya. Ini juga kita makan sama-sama nanti saya bantu. Porsi ini memang untuk 2 orang atau lebih. Gurame ukuran besar yang dibumbui asam manis, dengan nasi putih hangat. Terlihat menggiurkan andai saja tadi tidak membahas masalah serius pasti sudah habis oleh Sydney sendirian. Mereka makan bersama dengan tenang, meskipun terkadang diselingi pertanyaan-pertanyaan dari Iva. Jadi tante itu mama baru Iva? Tanya gadis kecil itu. Iya Iva, kamu harus sayang sama mama jangan nakal. Bukan Sydney yang menjawab melainkan Aska. Pria itu dengan percaya diri, sekarang ia jadi tahu dari mana sifat Iva berasal. Masih calon mas, bisik Sydney pelan. Sama aja. Balas Aska singkat kemudian kembali memisahkan ikan dari durinya. Tangan pria itu terulur ke arah piring Sydney, memberikan ikan yang sudah ia bersihkan dari duri. Nggak usah mas, kan duri ikannya besar. Aku masih bisa lihat kok. Protes Sydney yang sama sekali tak dihiraukan. Makan. Mendengar itu Sydney hanya bisa memanyunkan bibirnya kesal. Mau bagaimanapun Aska ya tetap Aska. Si pria dingin dan irit bicara. Benar-benar hanya untuk hal yang terlampau penting baru ia akan mau bicara panjang lebar. Suasana mobil kembali hening karena Iva yang tertidur. Sydney memeluk erat Iva yang berada di pangkuannya. Ia memang lebih leluasa karena duduk di belakang. Kalau pegel tidurin samping kamu aja. Ujar Aska bersuara setelah beberapa kali melirik calon istrinya dari kaca mobil. Iya nanti, sekarang belum pegel. Sahut Sydney yang membuat Aska geleng kepala. Mana mungkin belum pegal, sejak keluar tempat makan saja Iva sudah tidak mau lepas dari gendongan Sydney. Saya memaksa Alara. Aska bersuara dengan nada rendah. Sydney sedikit ngeri mendengarnya. Iya, bawel. Gumam Sydney pelan namun masih bisa didengar pria di depannya. Gadis itu menurunkan Iva dengan bibir mengerucut sebal. Aska tersenyum kecil, lihatlah gadisnya sudah mulai berani sekarang. Aska suka saat Sydney menjadi dirinya sendiri. Sampai di rumah Sydney, Aska hanya mampir sebentar sekedar menyapa dan menyampaikan niat baiknya pada kedua orang tua Sydney. Lagi pula Iva sendirian di mobil, tapi Aska sudah menyuruh pekerja di rumah Sydney menjaganya sebentar dari luar mobil.
Jaga-jaga takut Iva terbangun dan menangis mencarinya. Katanya Iva ikut, tanya Farida dengan kepala celingukan mencari cucunya. Tidur Umi, balas Aska seadanya. Padahal Umi pengen main bareng, atau nginep di sini aja. Tanya Farida dengan penuh harap. Aska menatap Zidni, ternyata gadis itu juga sedang menatapnya. Seolah tahu kalau Aska bingung bagaimana cara menolaknya, akhirnya Zidni angkat bicara. Umi, besok kan Iva harus sekolah. Kasian juga Azam di rumah sendiri. Gimana kalau besok-besok mereka berdua main kesini lagi yang lama, biar Umi puas. Sahut Zidni berusaha membujuk ibunya. Oke deh nggak apa-apa. Saat ini mereka masih terus berbincang santai, sampai tiba di mana Aska ingin segera mengutarakan niat baiknya segera. Permisi Umi, Abi. Aska ingin bicara. Seketika perhatian mereka berpusat pada pria itu. Dengan senyuman Abi mengangguk memberi izin, tahu bahwa Aska ingin berbicara serius. Alara sudah memberikan keputusan pada saya, ia menerima lamaran saya. Terdengar ucapan hamdalah dari bibir Abi dan Umi Zidni. Saya tidak ingin menunda niat baik, maka dari itu besok orang tua saya akan kembali datang membahas persiapan pernikahan. Apakah Abi dan Umi mengizinkan? Jelas Aska dengan sopan. Jika Zidni sudah menyetujui, Abi dan Umi juga. Kalimat itu sudah bisa membuat Aska tersenyum. Bahkan Farida dan Abbas sedikit terkejut, jarang sekali Askari menampilkan senyum seindah tadi. Biasanya hanya formalitas agar terlihat sopan. Kalau senyum ganteng banget, bisik Farida pada putrinya. Zidni hanya tersenyum canggung dengan pipi yang sudah merona. Sebegitu dahsyatnya senyuman si pria datar. Tepat pukul 2 Aska berpamitan untuk pulang. Ia juga sudah meninggalkan Iva selama 30 menit di dalam mobil, takut putrinya akan tak nyaman. Walaupun sudah disediakan bantal lembut dan selimut tetap saja, namanya tidur di mobil pasti berbeda dengan di kasur. Zidni berdiri di teras mengantar Aska. Sebenarnya Zidni agak canggung, tapi uminya bawel agar ia mengantar calon suaminya itu. Saya pulang dulu, pamit Aska pada gadis bergamis di hadapannya. Iya, hati-hati Mas. Pelan-pelan aja biar Iva nggak keguncang. Sahut Zidni yang khawatir dengan keadaan Iva. Askari mengangguk paham. Sampai jumpa besok. Setelah mengucapkan itu Aska masuk ke dalam mobil. Terdengar bunyi klakson 2 kali yang menandakan mobil Aska sudah benar-benar pergi meninggalkan kediaman Abi Abbas. Udah jangan diliatin terus, besok kan ketemu lagi. Ledek Umi pada putrinya. Apa sih Umi? Zidni mau tidur aja. Balas Zidni dengan cemberut kemudian berlalu menuju kamarnya untuk memejamkan mata sebentar. Farida memandang kepergian putrinya dengan tersenyum. Namun, tiba-tiba senyum itu berubah menjadi sendu. Nggak kerasa udah mau ditinggal anak perempuan. Gumam Farida pelan. Kring-kring. Alarm terdengar nyaring di kamar seorang gadis berselimut biru muda itu. Setelah salat subuh ia memutuskan untuk kembali tidur karena semalaman lelah overthinking. Memang begitu kan perempuan. Berisik banget, desis Zidni geram. Matanya masih terasa lengket, enggan terbuka. Tangannya meraba ke samping, mencari di mana letak kebisingan itu berasal. Dengan mata menyipit Zidni melihat pukul berapa sekarang. Baru juga jam 9. Hari ini kan libur. Gumam Zidni tak acuh. Adek, bangun katanya mau fitting baju. Ujar Umi dari luar kamar. Zidni yang masih terpejam seketika membuka matanya. Bahkan ia sampai pusing karena harus terduduk secara dadakan. Aduh pala gue pusing. Keluh Zidni sambil menggeplak kepalanya pelan. Adek, teriak Umi lagi.
Ya Allah, itu Umi satu, bisingnya nggak ketulungan. Krit, pintu terbuka menampilkan gadis dengan rambut acak-acakan. Udah bangun Umi, jangan teriak terus. Ya ampun, sana mandi. Aska udah di bawah tuh. Oh, balas Zidni santai. Apa? Umi kok baru bilang? Setelah berteriak, Zidni langsung masuk ke kamar untuk mandi. Astagfirullah, kaget, harus dijewer nanti. Teriak-teriak sama orang tua kan dosa, ujar Farida sambil mengelus dadanya. Aska tengah menyeruput teh manis buatan calon ibu mertuanya. Sambil menunggu Alara, ia akan menikmati suasana tenang di rumah ini. Rasanya sejuk sekali dan nyaman pastinya. Sedikit terdengar kegaduhan di atas, membuat Aska mengernyitkan dahinya. Maaf ya nak Aska, biasa Zidni emang barbar banget. Suara Umi membuat Aska menoleh. Iya Umi, Aska tahu. Balas Aska disertai kekahan. Ia tak menyangkal sama sekali kalau Alaranya begitu. Alhamdulillah kamu udah tahu, takutnya kalau di depan kamu dia sok imut. Farida kembali bersuara dengan tawanya. Aska hanya tersenyum menanggapi gurauan Umi Farida. Setelah menunggu sekitar 15 menit, akhirnya Zidni keluar dengan gamis polos andalannya. Hampir semua gamisnya polos, menurutnya itu terlihat simple tapi keren. Tidak tahu ya, menurut orang lain, kan selera masing-masing. Seperti biasa, selalu memukau, ucap Aska yang tentunya di dalam hati. Melihat putrinya sudah turun, Farida langsung berdiri berniat memberikan wejangan pada dua anak manusia di hadapannya. Hati-hati, tetap jaga batasan. Hasil fitting di foto terus kirim Umi ya, ujar Farida dengan riang. Nanti juga pasti ibu kirim ke Umi kan? Tanya Zidni menyindir Uminya. Sudah beberapa kali Zidni memergoki ibunya Aska mengirim foto dirinya dan Aska. Sebenarnya tak masalah kalau tidak dilebih-lebihkan ceritanya. Bukannya meluruskan, Uminya malah makin semangat menggosipi anaknya sendiri. Dasar, iya mungkin ya, balas Farida pura-pura tidak tahu. Zidni hanya menggeleng pelan. Benar-benar pandai sekali Uminya jadi detektif. Farida memang memilih tidak ikut, karena semua sudah dibagi tugas. Maryam yang akan mengurus masalah gaun, cincin dan seserahan lainnya. Soal biaya keluarga, Aska meminta 75% di pihaknya. Walaupun Abi Abbas sudah menolak, tetap saja Aska bersikeras. Dengan tak enak hati Abi menyetujuinya. Kalau begitu kita pergi dulu Umi, pamit Aska yang kemudian berlalu pergi diikuti Zidni di belakangnya. Sampai di butik, Zidni turun dengan menjinjing sedikit gamisnya. Karena takut terpijak saat turun dari mobil. Matanya berbinar melihat butik muslimah yang sangat mewah. Tapi lagi-lagi ia jadi minder, apakah Aska sekaya itu? Ia masih belum berani bertanya-tanya secara detail pada calon suaminya. Takut saja ia kebablasan berebet seperti mercon gandeng. Ibu udah di dalam. Iya, balas Zidni singkat. Baru satu langkah ia masuk, matanya sudah dimanjakan oleh berbagai macam gaun muslimah yang sangat cantik. Bagaimana bisa memilih kalau semuanya bagus? Coba. Akhirnya kamu datang sayang, sambut Maryam saat melihat calon menantu kesayangannya tiba. Jelas dong Bu, malah semangat banget ini, balas Zidni jenaka. Faktanya ia sangat gelisah sejak semalam, ia masih bingung bagaimana sebenarnya tata cara berumah tangga. Kan sebentar lagi ia menikah. Bagaimana kalau ia melakukan kesalahan, atau bagaimana kalau Aska bosan padanya? Semua pikiran negatif selalu menghantuinya. Alara, melihat gadisnya masih melamun, Aska kembali memanggilnya. Alara, panggil Aska sekali lagi. Iya Mas, gimana? Kamu melamun, kenapa?
Enggak kok, ini cuma lagi mikir kok bagus semua kan jadi bingung. Balas Zidni disertai cengiran khasnya. Aska tahu bukan itu yang dipikirkan Alaranya. Tapi tak apa mungkin gadis itu belum mau bercerita, ia harus memaklum. Pilihan Zidni jatuh pada sebuah gaun sederhana berwarna putih. Mas, aku mau ini. Tapi itunya, kenapa? Bilang aja, nanti tinggal dibenerin. Balas Aska membuat Zidni senyaman mungkin. Kerudungnya kependekan, bolehkan kalau mau ganti? Tanya Zidni ragu. Aska tersenyum lebar dalam hati. Kurang sempurna apa coba calon istrinya ini. Bahkan ia sangat menjaga tampilannya. Bentar bilang ibu, ujar Aska disertai senyuman. Lagi dan lagi pipi Zidni hanya bisa merona. Memangnya mau apa? Masa pelukan belum sah? Bu, itu ada yang mau dirubah dari gaun Alara. Mariam yang sedang berbincang dengan pemilik butik langsung menoleh. Oh iya, bisa kan Riz? Tanya Mariam pada perempuan di depannya. Bisa banget Mariam, yuk kita tanya mau dirubah apanya. Setelah itu mereka bertiga berjalan bersama menuju tempat di mana Zidni berada. Beberapa menit kemudian, oh gitu ya, bisa banget kok. Zidni tenang aja. Alhamdulillah tante, balas Zidni dengan senyuman lebar. Ia sangat menyukai gaun itu, sejak pertama melihat ia langsung jatuh hati. Untung saja desain kerudungnya bisa diganti. Akhirnya hari melelahkan ini bisa dilalui Zidni dengan baik. Badannya sangat lengket, karena panas mencoba beberapa gaun untuk resepsi dan ijab kabulnya nanti. Sedangkan pakaian Aska akan mengikutinya secara otomatis, pria itu tak banyak memilih. Mungkin menurutnya yang terpenting adalah saat ia bisa mengucap ijab kabul dengan benar dan bisa membahagiakan Alara. Capek mas, keluh Zidni pelan. Pulang langsung mandi, salat terus istirahat. Tugas kuliah skip dulu. Saran Aska yang terlihat khawatir melihat keadaan Zidni. Aska sadar betul pakaian antara laki-laki dan perempuan berbeda. Selain ribet, gaun yang dicoba Zidni juga terlihat berat. Iya mas, balas Zidni menurut. Zidni benar-benar menuruti ucapan Aska untuk tidak memikirkan sejenak tugas kuliah yang terus melambai-lambai di dalam pikirannya sedari tadi. Nggak usah Zidni, sekarang waktunya lo tidur. Ujar Zidni menasehati dirinya sendiri. Saat merebahkan diri di kasur lembut itu, Zidni langsung menghela nafas lega. Punggungnya tadi sangat pegal, apalagi betisnya jangan ditanya lagi. Gimana nanti pas resepsi ya? Udah tepar pasti nih gue. Gadis itu akhirnya terlelap dengan piyama Doraemon yang melekat pada tubuhnya. Zidni memilin jari mungilnya dengan gusar. Hari ini, hari di mana ia akan menjadi milik orang lain. Bukan tanggung jawab Umi dan abinya lagi. Pernikahan mereka digelar dengan cukup mewah, walaupun Zidni sudah menolak berkali-kali tapi dengan tegas Aska menentang. Bagaimanapun ini adalah pernikahan pertama dan harus menjadi terakhir Zidni. Sayup-sayup terdengar suasana di luar kamar sedikit riuh. Mungkin ijab kabul akan segera dilaksanakan. Sebentar lagi kamu akan menjadi istri Askari, Umi senang. Ujar Farida dengan senyuman, namun matanya tak bisa berbohong bahwa ia tengah kehilangan putrinya. Umi, adek sering main ke sini kok. Masih satu kecamatan juga, jangan sedih gitu. Gurau Zidni berusaha menghibur ibunya. Farida tersenyum hangat, seolah mengamini ucapan anaknya. Aska masih tetap dengan wajah datarnya. Meskipun sesekali bibir itu melengkung, sekedar menghargai para tetua. Memang bukan pernikahan pertama, tapi rasanya akan tetap gugup. Mengingat ia akan meminang gadis yang begitu ia cintai. Sudah bisa kita mulai.
Tanya Pak Penghulu. Semuanya mengangguk. Baiklah, kita mulai. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara Askari Bakel Dilbar bin Surya Dilbar dengan anak saya yang bernama Alara Zidni Bahira dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat salat dan uang tunai $26.122 dibayar tunai, ujar Abbas dengan tegas. Saya terima nikah dan kawinnya Alara Zidni Bahira binti Abbas Muyasir dengan mas kawin yang tersebut, tunai. Balas Aska dengan lantang. Para saksi bagaimana? Sah. Sah. Balas semuanya serentak. Alhamdulillah. Di dalam kamar Zidni sudah meneteskan air matanya tanpa sadar. Bukan sedih, ia hanya terharu. Yuk, turun, udah ditunggu suami kamu. Mereka turun bersama dengan Zidni yang dituntun oleh uminya. Pandangan mata seketika tertuju pada gadis dengan kerudung lebar itu. Zidni belum menggunakan cadar, sehingga mereka masih bisa menyaksikan betapa indahnya wajah rupawan miliknya. Aska bahkan sampai tercengang, melihat bagaimana sempurnanya sang istri. Sabar, bisik Surya menjaili putranya. Aska langsung mengalihkan pandangannya dan berdehem pelan. Proses berjalan seperti pada umumnya, Zidni mencium tangan sang suami, dan Aska yang mengecup kening istrinya. Mereka sampai gemetar saking bahagianya. Apalagi Zidni, ini kali pertama laki-laki yang bukan mahram menyentuh ahralat bahkan mengecupnya. Sekarang tidak akan berdosa, karena mereka sudah sah baik secara agama maupun hukum. Assalamualaikum istri, bisik Aska pelan, sangat pelan hanya bisa didengar mereka berdua. Wajah Zidni sudah bersemu, kalau menjawab salam bukan hal wajib ia pasti akan memilih diam. Waalaikumsalam mas, balas Zidni dengan terbata. Astaga, tak terbayang betapa malunya ia saat ini. Aska tersenyum lebar dalam hati. Mana mungkin ia akan berbagi senyum di sini, di depan banyak orang. Pukul 10 siang acara ijab kabul dan sapa-sapa tipis antar keluarga telah berakhir. Tinggal menunggu malam kemudian melanjutkannya dengan resepsi. Saat ini Alara dan Aska tengah berada di dalam kamar. Karena ijab dilaksanakan di kediaman Abi Abbas, jadilah sekarang mereka akan beristirahat di kamar Girly milik Zidni. Mas mandi duluan aja, Zidni mau bersihin make up, ujar Zidni yang dibalas anggukan oleh suaminya. Make up untuk ijab kabul tidak terlalu tebal, berbeda dengan resepsi nanti. Semua itu Zidni yang mengusulkan. Agar lebih mudah saja, ia jadi bisa membersihkannya sendiri. Udah selesai, tinggal mandi terus rebahan, ujar Zidni bersuara semangat. Sepertinya ia lupa kalau sekarang ada Aska sebagai suaminya. Astaga, lupa, kan udah nggak sendiri gue. Teriak histeris Zidni sambil mengacak kedurungnya asal. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Muncullah pria dengan menggunakan celana panjang tanpa atasan. Perut dengan pahatan sempurna itu nampak sangat indah di mata Zidni. Seakan tersadar, Zidni langsung memalingkan wajahnya yang bersemu. Mas, pakai baju dong, teriak Zidni dengan sebal. Gerah, balas Aska singkat, namun tak ayal ia mengambil baju di dalam koper. Aska tak ingin membuat Alaranya tidak nyaman. Pokoknya pakai, udah ini. Perlahan Zidni melirik, benar Aska sudah memakai kaos biru polos di sana. Akhirnya ia bisa bernafas lega. Walaupun sangat menggiurkan, tapi Zidni belum terbiasa. Zidni mau mandi. Pamit Zidni dengan cepat berlari masuk ke kamar mandi. Gak usah lari-lari, ujar Aska yang sama sekali tak dihiraukan istrinya. Memang dasar Zidni anak petakilan. Resepsi berjalan lancar dengan kedatangan hampir 90% tamu undangan. Mereka yang tak datang kebanyakan rekan Aska.
Beberapa sedang berada di luar kota ataupun kesibukan yang tidak bisa ditunda lainnya. Bagus Mas dekorasinya, Zidni suka. Bisik Zidni. Ish, katanya cinta tapi cuek banget. Gak like Dumel Zidni dengan bibir mencebik. Saya dengar Alara. Bagus kalau dengar. Tantang Zidni seolah tak takut. Aska hanya menggelengkan kepala pelan, berusaha memaklumi mood istrinya yang tidak baik. Mungkin ia kelelahan. Mau ke kamar aja, ujar Aska menawarkan. Sebelum menjawab Zidni melihat sekitar, suasana sudah kondusif. Hanya tinggal rekan Abi dan ayah mertuanya. Bolehkah ia mengistirahatkan tubuh? Sungguh ini melelahkan. Emang boleh? Tanya Zidni dengan tatapan polos. Siapa yang berani larang? Balas Aska dengan yakin. Mereka akhirnya memutuskan untuk istirahat. Selesai bersih-bersih, pasangan suami istri itu tidur di satu ranjang yang sama. Penolakan. Jelas. Awalnya gadis itu menolak. Namun mendengar ancaman suaminya, ia jadi takut sendiri. Melawan suami salah satu dosa besar, ujar Aska bersuara seolah tak acuh. Tentu saat mendengar itu, Zidni langsung menghentakkan kakinya kesal mendekat menuju ranjang. Iya ini mau tidur di situ. Sudah seharusnya. Selamat malam Alara. Matanya hampir tertutup, tapi gadis itu masih mampu mendengar bisikan hangat milik sang suami. Melihat istrinya sudah terlelap, Aska mencuri satu kecupan di dahi sambil menggumamkan kalimat cinta. I love you, dan akan selalu begitu. Sebutlah dirinya pengecut, faktanya bukan begitu. Ia tak ingin ungkapan perasaannya akan menjadi beban bagi Zidni. Biarlah semua berjalan mengalir. Zidni meraba perutnya yang terasa berat. Bukankah ia tidur sendiri? Kenapa bisa ia merasa sedang dipeluk? Nyawanya belum terkumpul sempurna, dan ia sudah harus berpikir. Menyebalkan. Perlahan mata itu mulai terbuka, tak sulit baginya membuka mata karena hari yang masih gelap. Sehingga tak silau. Lengguh Zidni pelan. Matanya menatap tangan kekar yang melingkar di perut. Rasanya menggelitik di bagian sana, padahal tangan itu hanya diam tanpa pergerakan. Perlahan gadis itu berusaha menyingkirkan tangan Aska. Bukannya terlepas, malah semakin erat. Baru inget udah punya suami. Gumam Zidni dengan suara serak. Tanpa disadari Aska mengernyitkan dahinya. Baru sadar, bisik Aska tepat di samping telinga istrinya. Nafas pria itu berhembus mengenai leher terbuka milik Zidni. Memang semalam Aska menyuruh gadis itu melepaskan kerudungnya. Saya suami kamu kalau kamu lupa, ujar Aska saat melihat Zidni belum mau melepaskan kerudungnya. Akhirnya perempuan itu tidak punya alasan lain untuk menolak. Mas udah bangun dari tadi, pekik Zidni terkejut. Marah lagi pasti ini. Maaf, sekarang kan udah ingat. Zidni kembali bersuara disertai cengiran. Aska hanya mengembuskan nafasnya keras. Mas lepasin, ujar Zidni sambil berusaha melepaskan rengkuhan Aska. Masih pagi Alara, jangan buat saya banyak bicara. Sungguh kalau bukan Alara pasti ia akan sangat marah sekarang. Karena orang ini berani membuatnya kesal dan berbicara panjang lebar. Untung sayang, bibir Zidni langsung manyun. Kenapa galak sekali suaminya ini? Harusnya kan disayang-sayang kalau pengantin baru. Aska benar-benar berbeda. Mas jangan galak-galak kenapa sih? Cicit Zidni pelan dengan punggung yang semakin menempel pada dada bidang sang suami. Zidni berani karena ia tak menatap langsung manik mata Aska yang menyeramkan itu. Aska jadi merasa bersalah, ia tidak marah sungguhan. Justru ia suka saat melihat wajah kesal gadis di pelukannya itu. Namun,
Ternyata Alara salah tangkap dengan niatnya. Maaf ya, sekarang tidur. Subuh nanti Mas bangunkan. Bisik Aska kemudian mengecup tengkuk istrinya dengan sayang. Tubuh Zidni menegang, tapi ia berusaha biasa saja. Gengsi dong. Mereka kembali terlelap karena sekarang masih pukul 3 pagi. Bersambung.